Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukannya. Martin Luther King Jr. Tengah tahun 1929 di kota Atlanta, Georgia, lahir seorang bayi laki-laki yang diberikan Martin Luther King Jr. Dia tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta dan tekad kuat untuk melawan ketidakadilan. Sejak kecil, King telah diajarkan nilai-nilai persamaan, keadilan, dan cinta oleh orang tuanya. Nama tengah Martin Luther King Jr. yaitu Luther diambil dari reforma agama Jerman. Martin Luther yang memainkan peran penting dalam gerakan reformasi Protestan pada abad ke-16. Orang tua Martin Luther King Jr. memberikan nama tengah Luther setelah Martin Luther, seorang teolog dan reforma agama terkenal asal Jerman, hidup pada masa abad ke-16 dan dikenal sebagai tokoh kunci dalam gerakan reformasi Protestan. Ajaran dan tindakan memiliki dampak yang sangat besar pada gereja Kristen dan perjalanan sejarah Barat. Hubungan antara Martin Luther King Jr. dan Martin Luther secara simbolis menghubungkan gerakan sipil dan reformasi Protestan, menekankan ideal kesetaraan, kebebasan, dan perjuangan terhadap keadilan yang diperjuangkan oleh keduanya dalam konteks masing-masing. Hal ini juga menyoroti hubungan antara agama dan aktivisme sosial dan membentuk keyakinan dan tindakan Martin Luther King Jr. sepanjang hidupnya. Pemimpin hak sipil. Martin Luther King Jr. adalah seorang pemimpin hak sipil yang terkenal yang memperjuangkan kesetaraan rasial, keadilan sosial, dan hak-hak warga sipil bagi orang-orang Afrika Amerika. Martin Luther King Jr. dikenal sebagai salah satu pemimpin terpenting dalam gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Dia mendedikasikan hidupnya untuk memerangi diskriminasi rasial, ketidakadilan sosial, dan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh orang-orang Afrika Amerika pada masa itu. King memperjuangkan kesetaraan rasial dan menggunakan strategi non-kekerasan seperti pemimpin-pemimpin lain, terinspirasi oleh ajaran Mahatma Gandhi. Dia memimpin berbagai protes damai, kampanye, dan aksi sipil yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak sipil yang sama bagi semua warga masyarakat Amerika Serikat tanpa memandang ras atau warna kulit. Salah satu momen paling penting dan ikonik dalam perjuangan King adalah pidatonya yang terkenal, I have a dream. Aku memiliki mimpi. Pidato ini diucapkan pada tanggal 28 Agustus 1963 selama Mars Washington untuk pekerjaan dan kebebasan di Washington DC. Dalam pidatonya yang menginspirasi itu, King mengekspresikan visinya tentang masyarakat yang bebas dan rasisme dan dia di mana orang-orang dinilai berdasarkan karakter mereka bukan pada warna kulit. Melalui perjuangan yang gigih dan pemikiran yang revolusioner, Martin Luther King Jr. membawa perubahan yang signifikan dalam upaya mencapai kesetaraan rasial dan hak-hak sipil Amerika Serikat. Warisannya terus mendorong dan mengilhami gerakan hak asasi manusia di seluruh dunia, serta mengingatkan kita akan pentingnya perjuangan yang harus berlanjutan untuk mencapai keadilan sosial bagi semuanya. Di balik Undang-Undang Hak Pilih 1965, Martin Luther King Jr. memainkan peran kunci dalam pengesahan Undang-Undang Hak Pilih tahun 1965 yang memberikan hak suara kepada semua warga negara Amerika Serikat tanpa memandang ras. Undang-Undang Hak Pilih tahun 1965 adalah langkah yang monumental dalam sejarah perjuangan sipil di Amerika Serikat. Undang-undang ini bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi dan menghambat yang dihadapi oleh orang-orang Afrika Amerika yang memperoleh hak suara. Sebelum adopsi Undang-Undang Hak Pilih tahun 1965, praktik-praktik diskriminatif seperti tes pilihan, pajak pemilihan, dan intimidasi rasial secara sistematis digunakan untuk mencegah atau membatasi partisipasi politik orang-orang Afrika Amerika. Akibatnya banyak orang-orang Afrika Amerika yang tidak memiliki akses yang sama ke hak suara seperti warga negara kulit putih.
Martin Luther King Jr. dan gerakan sipil yang dipimpinnya menyadari pentingnya akses yang adil dan setara terhadap hak suara sebagai fondasi dari demokrasi yang sejati. Dia memainkan peran penting dalam memobilisasi dan mengorganisasi aksi-aksi sipil, demonstrasi dan kampanye yang menyoroti ketidakadilan ini. Akibat tekanan dan perjuangan yang dilakukan oleh Martin King Jr. dan gerakan sipil lainnya, pada tanggal 6 Agustus 1965, Presiden Lyndon B. Johnson menandatangani Undang-Undang Hak Pilih tahun 1965 menjadi undang-undang. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang kuat efektif terhadap tindakan diskriminatif dalam pemilihan, serta menghapus hambatan-hambatan yang merugikan partisipasi politik orang-orang Afrika Amerika. Dengan adopsi Undang-Undang Hak Pilih tahun 1965, warga negara Amerika Serikat dari semua ras dan latar belakang yang memiliki perlindungan hukum dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Undang-undang ini membuka pintu bagi perubahan yang signifikan dalam memperdayakan politik dan pengaruh orang-orang Afrika Amerika di Amerika Serikat. Lebih dari 20 kali ditangkap. Martin Luther King Jr. ditangkap lebih dari 20 kali selama perjuangannya dalam gerakan hak sipil. Tindakan penangkapannya oleh pihak berwenang mencerminkan tingkat ketegangan dan tantangan yang dihadapi oleh gerakan tersebut. King seringkali ditangkap karena terlibat dalam protes hak sipil yang melanggar undang-undang segregasi rasial dan ketidakadilan. Beberapa penangkapan yang terkenal yang dialami termasuk penangkapan di Albany. Di Albany adalah salah satu momen penting dalam perjuangan gerakan sipil. Penangkapan tersebut terjadi saat King memimpin kampanye untuk mengakhiri segregasi rasial di kota Albany. Pada awal 1961, King dan Southern Christian Leadership Conference (SCLC) bergabung dengan Albany Movement, sebuah koalisi organisasi lokal yang bertujuan untuk melawan diskriminasi rasial di Albany. Mereka mengorganisir protes, boikot, dan aksi sipil untuk menentang segregasi yang masih berlaku di berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti perumahan, transportasi, dan tempat-tempat umum. Namun, pihak berwenang di Albany dengan cepat merespon aksi-aksi protes tersebut dengan penangkapan massal. King sendiri ditangkap pada tanggal 16 Desember 1961 bersama dengan ratusan pengunjuk rasa lainnya. Penangkapan tersebut merupakan upaya untuk menghentikan dan mematahkan semangat perlawanan gerakan sipil. Meskipun King ditangkap dan dipenjara, kampanye di Albany tidak mencapai tujuan awal mereka untuk menghapus segregasi. Pihak berwenang menggunakan taktik penahanan massal dan mengisolasi para tahanan untuk melemahkan gerakan tersebut. Selain itu, ketiadaan kekerasan bagi pihak demonstran membuat media kurang tertarik untuk meliput peristiwa itu. Pada akhirnya, penangkapan King tidak dapat menghentikan semangat dan perjuangan gerakan hak sipil. Mereka menunjukkan ketangguhan King dalam menghadapi rintangan, serta komitmen teguh untuk mencapai perubahan sosial yang lebih besar dalam masyarakat Amerika Serikat. Perjuangan yang tanpa henti diakhiri dengan kematian. Kematian Luther King Jr. ini adalah peristiwa tragis yang terjadi pada 4 April 1968 di Memphis. King ditembak di balkon Lorraine Mountain oleh James Earl Ray, seorang penjahat yang kemudian ditangkap dan dihukum atas pembunuhan tersebut. Serangan ini menyebabkan King mengalami luka serius, pada akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Kematian King mengguncang Amerika Serikat dan dunia internasional. Kematian King memicu reaksi emosi dan kuat di seluruh negeri. Demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan perpecahan di berbagai kota di Amerika Serikat sebagai bentuk protes dan kemarahan atas pembunuhan yang terjadi. Pemerintah federal juga merespon dengan mengiringi pasukan-pasukan nasional untuk memulihkan ketertiban dan mencegah kekerasan yang terjadi. Pembunuhan King menimbulkan duka mendalam bagi kalangan masyarakat, khususnya di kalangan komunitas Afrika Amerika. King dianggap sebagai tokoh yang inspiratif dan pemimpin yang membawa perubahan yang signifikan dalam perjuangan hak sipil.
Masyarakatnya melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan rasial dan kekerasan, serta sebagai suara yang berbicara bagi mereka yang diabaikan dan terpinggirkan. Setelah kematian King, pengaruh dan warisan terus berkembang. Gerakan hak sipil yang dipimpin olehnya tidak berakhir, tetapi terus mempengaruhi perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan. Para pendukung King melanjutkan perjuangan dengan berupaya melanjutkan visi dan cita-citanya. Kematian King juga menyebabkan lebih banyak kesadaran dan tindakan dalam melawan ketidakadilan rasial dan kekerasan. Pembunuhan tersebut menjadi titik balik yang memperkuat komitmen masyarakat dalam meraih perubahan sosial dan memperkuat gerakan hak sipil. Monumen penghormatan. Pada tahun 2011, sebuah monumen berukuran raksasa yang menghormati Martin Luther King Jr. diresmikan di Washington DC, Amerika Serikat. Monumen ini dikenal dengan sebutan Martin Luther King Jr. Memorial atau Tugu Martin Luther King Jr. Monumen ini adalah pengakuan yang luar biasa terhadap warisan dan kontribusi King dalam perjuangan hak sipil Amerika Serikat. Monumen tersebut dirancang untuk mengabadikan sejarah perjuangan King serta memperingati perjuangan dan pengorbanan dalam pencapaian kesetaraan rasial dan keadilan sosial. Martin Luther King Jr. Memorial memiliki desain yang spektakuler. Monumen tersebut dibentuk patung setinggi 9 meter atau 90 kaki yang terbuat dari batu granit. Patung King menggambarkan sosok yang tegak menghadap ke arah Lincoln Memorial, menggambarkan hubungan spiritual dan simbolis antara King dan Presiden Abraham Lincoln yang merupakan pendukung pembebasan budak dan juga dikenal dengan pidatonya yang ikonik di Gettysburg Address. Monumen ini juga menjadi tujuan wisata populer dan titik pertemuan bagi orang-orang yang ingin menghormati dan mengenang perjuangan King. Terletak di seberang Taman Nasional Mall di dekat Lincoln Memorial, Martin King Jr. Memorial menjadi bagian penting dari landscape budaya Amerika Serikat dalam melambangkan pentingnya gerakan hak sipil dalam sejarah negara tersebut. Monumen ini juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan yang memberikan informasi dan wawasan tentang kehidupan dan warisan Martin Luther King Jr. kepada pengunjung. Monumen tersebut bertujuan untuk menginspirasi orang-orang terus memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan hadirnya monumen ini, Martin Luther King Jr. dihormati dan diabadikan sebagai tokoh yang tidak hanya penting dalam sejarah Amerika Serikat, tetapi juga dalam perjuangan global untuk hak asasi manusia dan kesetaraan rasial.